memfokuskan materi yang bertema Peradilan Islam dan Jarimah Hudud. Selamat menyaksikan. Baik, materi pertama kami yaitu peradilan Islam. Yang pertama adalah pengertian peradilan Islam. Peradilan Islam merupakan wujud nyata bahwa agama Islam adalah agama yang melindungi hak-hak umat manusia. Sistem peradilan Islam didasarkan pada Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Dalam pelaksanaan peradilan Islam, hakim menjadi salah satu penentu kepastian hukum terhadap suatu perkara. Sehingga untuk menjadi seorang hakim dibutuhkan kualifikasi tertentu untuk mewujudkan keadilan yang menyeluruh untuk semua lapisan masyarakat. Baik, yang selanjutnya adalah tujuan peradilan Islam. Tujuan peradilan Islam adalah untuk menampakkan hukum agama, yaitu dalam rangka pelaksanaan hukum yang telah ditetapkan oleh agama. Dengan kata lain, peradilan bertujuan untuk menghukum manusia secara benar dengan berdasarkan pada hukum yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, yakni hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah maupun penjabaran dari sumber-sumber hukum tersebut. Selanjutnya yaitu unsur-unsur. Unsur yang pertama yaitu hakim atau qadhi, orang yang diangkat secara resmi oleh pemerintah untuk menyelesaikan perkara. Yang kedua ada hukum atau putusan, ketetapan oleh hakim untuk menyelesaikan suatu perkara. Yang ketiga yaitu al-mahkum bihi, suatu hak yang harus dipenuhi. Yang keempat ada al-mahkum alaih, orang yang dijatuhi putusan, penggugat ataupun tergugat. Yang kelima al-mahkum lah, yaitu penggugat suatu hak. Yang terakhir ada sumber hukum. Kemudian dasar hukum peradilan Islam. Hukum peradilan adalah fardhu kifayah. Oleh karena itu, seseorang yang menjalankan administrasi peradilan haruslah memiliki kualifikasi mendasar seperti yang faham, mulia, amanah, sabar, dan kokoh, serta memiliki kualifikasi seperti seorang saksi, yaitu merdeka, dewasa, tidak gangguan jiwa, muslim, dan tidak pernah terbukti melakukan tuduhan palsu. Maka menjadi kewajiban atas imam atau pemimpin untuk menunjuk pada suatu daerah sesuai dengan kebutuhannya. Syarat menjadi hakim: yang pertama, merdeka; kedua, beragama Islam; ketiga, balik; keempat, laki-laki; kelima, berakal; dan yang keenam yaitu adil. Hikmah-hikmahnya: yang pertama yaitu terwujudnya masyarakat yang bersih; kedua, terciptanya aparatur pemerintahan yang bersih dan berwibawa; yang ketiga, terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat; yang keempat, terciptanya ketenteraman, kedamaian, dan keamanan; dan yang terakhir yaitu dapat mewujudkan suasana yang mendorong untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Materi yang selanjutnya adalah jarimah hudud. Yang pertama adalah pengertian jarimah hudud. Dalam Islam, jarimah hudud adalah hukum kepidanaan atau disebut juga dengan jarimah perbuatan tindak pidana. Jarimah hudud ialah perbuatan yang mempunyai bentuk dan batas hukumnya di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Sanksinya berupa sanksi had, ketetapan yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertama adalah zina. Zina adalah melakukan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang belum memiliki ikatan nikah. Yang kedua qadhaf, menurut bahasa adalah melempar. Menurut istilah syara adalah menuduh orang lain telah berzina, baik yang dituduh itu laki-laki ataupun perempuan. Yang ketiga sariqah atau mencuri, ialah mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi dan dengan cara penipuan. Yang keempat, khamar, larangan minuman keras. Itu sudah dijelaskan secara tegas dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang kelima, hirabah atau merampok. Perampokan adalah pengambilan harta orang dengan cara kekerasan dan pembunuhan. Yang keenam, murtad atau riddah adalah seseorang beragama Islam yang kembali kepada kekafiran, baik dengan niat, perbuatan yang menyebabkan kekafiran,
ataupun dengan ucapan. Yang terakhir, pemberontakan adalah mencari dan menuntut sesuatu yang tidak halal, baik karena dosa maupun kezalimannya. Selanjutnya, konsekuensi jarimah hudud. Konsekuensi jarimah hudud dapat berupa hukuman mati, cambuk, rajam, potongan tangan, penjara atau kurungan seumur hidup, pengasingan atau deportasi, atau denda sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada syariat Islam. Had zina dihukum bagi yang ghairu muhsan 100 kali cambuk dan muhsan dihukum rajam. Had hadaf atau menuduh orang berbuat zina dihukum 80 kali cambuk. Had syarikah atau pencurian apabila sudah mencapai nisab dihukum potong tangan. Had minum khamr dihukum 40 kali cambuk. Had hirabah atau perampokan dihukum sesuai dengan kriteria perbuatan yang dilakukan. Had al-baghyu atau pemberontakan dihukum mati, dan had ridha atau murtad dihukum mati apabila tidak mau diajak untuk bertaubat. Adapun hikmah dari pelaksanaan hudud diantaranya adalah menjaga harga diri dan kehormatan manusia, menjaga hati agar tetap bersih, jernih, dan dekat kepada Allah Ta'ala, mengingatkan agar senantiasa mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang akan memahami betapa hukum Islam benar-benar melindungi hak milik seseorang agar seseorang tidak begitu mudah melakukan kebohongan dan berbuat zina, mewujudkan keadilan di kalangan masyarakat berdasarkan hukum yang benar. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya